Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan kita atau kita lanjutkan perkuliahan kita pada tema kali ini, alangkah lebih baik kita memulai aktivitas kita dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan kita mulai dengan doa. Selesai. Baik, tema kita kali ini yaitu analisis lemak minyak. Kenapa kita katakan sebagai lemak minyak, tidak lemak saja atau minyak saja? Karena sifatnya berbeda. Lemak minyak itu sifat wujud berdasarkan kondisi suhu tertentu. Jika suhu ruang dia membeku, maka dikatakan sebagai lemak. Jika dia mencair pada suhu ruang, dikatakan sebagai minyak, begitu. Nah, permasalahannya adalah ketika dia dalam komponen pangan, dia dikatakan sebagai lemak atau minyak yang dalam pengertian kita bahasa Indonesia, lemak itu ketika kita bahasa Inggris kan jadi oil itu. Nah, sementara di bahasa Inggris oil itu adalah petroleum. Nah, itu terjadi kesalahan literasi atau kesalahan istilah atau terminologi ketika kita menggunakan bahasa. Makanya dikatakan di sini analisis lemak dan minyak. Ada bahasa yang lebih tepat sebenarnya untuk mengkondisikan agar pemahaman kita sama, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengertian, yaitu kita katakan sebagai lipid. Nah, ketika kita batasi dia sebagai lipid, maka kondisinya berada pada kondisi matriks pangan ataupun matriks makhluk hidup. Nah, tetapi istilah lipids itu juga dari bahasa Inggris yang dalam terminologi bahasa Indonesia masih belum berlaku atau diakui sebagai bahasa yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Tapi beberapa ahli teknologi pangan sudah mengetahui hal itu, bahwa kondisi lemak minyak dalam pangan lebih pas menggunakan terminologi lipid. Oke, itu untuk pengantar ya. Jadi tadi lemak dan minyak itu adalah istilah ataupun penamaan ketika minyak ataupun lemak pada kondisi wujud di suhu ruang, ya, di suhu ruang. Yaitu ketika suhu kira-kira 25 derajat Celcius. Oke, lanjutkan. Nah, lemak minyak sendiri adalah komponen yang menjadi salah satu penyusun makhluk hidup atau komponen organik utama dalam makhluk hidup. Makhluk hidup baik yang bersel tunggal sampai ke bersel banyak itu pasti mengandung yang namanya lipid atau lemak minyak. Nah, tidak ada yang tidak mengandung lemak minyak karena ini merupakan senyawa organik. Nah, senyawa organik itu apa? Senyawa yang tersusun dari atom backbone ataupun intinya adalah rantai karbon. Nah, disusun dari karbon, hidrogen dan oksigen, tapi backbone-nya karbon. Itulah senyawa organik. Jadi pertanyaannya, H2O itu organik nggak Pak? H2O tidak organik karena dia bukan senyawa yang memiliki backbone karbon, ataupun dia tidak ada rantai karbonnya di sana. Nah, makanya air tidak merupakan senyawa organik, tetapi dia penopang senyawa organik. Tidak bisa makhluk hidup tanpa air, tidak bisa. Nah, makanya ketika kita belajar di awal perkuliahan ataupun di semester awal, air penyusun makhluk hidup. Kita bisa membuat semua komponen-komponen organik semuanya, tapi ketika dimetabolis lalu menghasilkan air, Misalnya kita glukolisis, hasil airnya air. Kita kalau lemak nanti kita belajar di metabolisme, kita beta oksidasi, kita oksidasi lemak, ujung-ujungnya air. Nah, air itu dimanfaatkan lagi gitu, ya. Air memang bukan senyawa organik, tetapi dia penopang utama dari kehidupan kita. Oke. Pak, bisa tidak kita oksidasi lemak nanti atau dalam yang lebih luas kita lihat dalam metabolisme? Bisa tidak kita lihat oksidasi lemak minyak tanpa ada air? Nah, kesulitan juga. Senyawa organik itu kalau seandainya ingin kita pecah, kita breakdown menjadi komponen-komponen terkecil sehingga kita bisa manfaatkan bagi tubuh, namanya hidrolisis. Nah, hidrolisis sendiri, lisis atau pemecahan melibatkan adanya air. Jadi air itu mau penopang kehidupan kita. Jadi kalau tidak ada air, mustahil kita bisa hidup. Itu logika yang sangat kita pegang dalam kehidupan tentang, terutama kita belajar tentang apakah itu ilmu-ilmu dasar tentang kehidupan.
untuk selingan misalkan, kalau misalnya kita ketemu planet baru misalkan, ada yang pertama pasti oleh astronot ataupun lembaga antariksa itu mencari air terlebih dahulu, karena apabila planet tersebut tidak ada air, mustahil ada kehidupan yang seperti kita wujudnya, yang artinya mempunyai senyawa organik yang seperti kita, ya tidak bisa hidup di sana pastinya, nah, tidak ada air. Nah, planet ini pasti yang diteliti pertama itu keberadaan air, pertama. Jadi air itu penopang kehidupan. Kita cerita tentang lemak, tetapi air itu kita ambil 3 garis besar untuk memudahkan pemahaman kita agar pembahasan berikutnya tidak sulit, ataupun di materi sebelumnya oleh dosen sebelumnya sudah dibahas tentang air. Nah, ini merefresh pengetahuan kita sebelumnya tentang air. Oke. Nah, tadi sudah cerita tentang lipid. Nah, ilmu yang mempelajari tentang lipid atau lemak minyak itu dikatakan sebagai lipidologi. Jadi lipidologi. Nah, logos itu bahasa Yunani atau bahasa Latin, artinya ilmu. Nah, lipid itu sendiri tadi lemak minyak. Jadi ilmu yang mempelajari tentang lemak minyak. Nah, lipid tadi, ya, seperti saya sudah jelaskan tadi, yaitu struktur komponen utama ataupun struktur komponen yang semuanya pasti terdapat pada makhluk hidup. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dia terdapat dari makhluk bersel tunggal sampai bersel banyak, dari yang mikroba sampai ke gajah, paus, segala macamnya, dari plankton sampai ke paus. Nah, semuanya punya lemak. Semuanya punya lipid. Dia merupakan satu kesatuan dari, kenapa dia bisa terdapat dalam semua makhluk hidup? Karena dia merupakan satu kesatuan dari membran sel. Nah, membran sel, kita makhluk hidup pasti punya sel. Makhluk hidup yang secara fisik terlihat itu pasti dia punya sel. Nah, dia punya sel. Bakteri tidak terlihat, Pak. Iya, tidak terlihat dengan kasat mata. Kalau pakai mikroskop kan terlihat gitu. Oke. Dia bagian utama atau bagian penyusun dari membran sel. Nah, sel itu pasti tersusun dari pada membran dan dinding. Oke, kalau seandainya dia tidak ada dinding sel ataupun tipis dinding selnya. Biasanya dinding sel itu tersusun dari selulosa dan lain-lain. Tapi kalau membran sel pasti, apakah itu gram positif, gram negatif, ya pasti dia punya membran sel. Nah, komponen membran sel sendiri itu adalah lipid. Ya, nanti kita akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya kenapa itu lipidnya. Nah, dan itu memberikan bentuk dari sel itu sendiri. Nah, kalau tidak ada membran, maka tidak terbentuk itu sel, tidak mempunyai bentuk. Apakah dia bentuknya spesifik, bentuknya begini, begitu. Nah, itu salah satu gunanya membran. Kalau seandainya tidak ada membran, maka bocor, dia akan spread, akan menyebar kemana-mana, sehingga tidak terkumpul, sehingga pecah, sehingga mati. Jadi itulah lipid adalah komponen utama dalam makhluk hidup, di mana dia terdapat pada membran sel makhluk hidup. Ya. Nah, secara umum, secara besar, secara kita bagi dia sebagai major classes atau kita bagi dia sebagai kelas utamanya, maka lipid itu sendiri adalah asil gliseride atau komponen dari reaksi antara asam lemak dan gliserol, atau dikatakan sebagai asil gliseride, ya. Bahasa kitanya asil gliserol. Asil itu terbentuk dari apa? Asil itu terbentuk dari adanya ikatan asam lemak dengan gliserol. Terbentuklah gugus asil. Nah, itu namanya asil gliserol. Nah, ini merupakan sumber energi dalam tubuh makhluk hidup dan ini bisa disimpan. Nah, ini uniknya. Kalau kita karbohidrat, nanti di bab yang sebelum atau dosen sebelumnya membahas tentang karbohidrat sudah dijelaskan. Karbohidrat itu bisa disimpan dalam tubuh manusia, bisa dalam bentuk pati. Tapi ketika berlebih maka simpanannya diubah dalam bentuk lemak. Nah, oleh karena itu asil gliserol ini memungkinkan untuk pati tadi ataupun karbohidrat yang berlebih dalam tubuh kita itu disimpan dan akan menjadi sumber energi berikutnya bagi tubuh kita ketika kita kekurangan energi. Ya. Kemudian fosfolipid. Nah, fosfolipid ini penyusun daripada tadi membran. Membran itu tersusun dari fosfolipid. Ada kepala fosfatnya.
Nah tadi gliserol, asil gliserol tadi apabila terdapat fosfat di sana maka dia akan dikatakan sebagai fosfolipid. Ada gugus fosfat ketika dia di asil gliserol itu. Nah itu biasa identik terdapat pada membran sel. Nah, sifat fosfolipid itu unik. Nah itulah yang membuat kenapa di membran sel itu selalu ada lemak, karena dia bersifat semi permeabel, karena dia punya kepala yang bersifat dikatakan sebagai tidak bisa atau hidrofilik dan hidrofobik. Nah, hampir lupa kan biasa. Kepalanya itu bersifat sebagai hidrofobik. Nah, kakinya nanti bersifat sebagai hidrofilik. Jadi ada dua fosfolipid nanti di membran itu yang membuat membran itu tidak bisa ditembus oleh sembarang senyawa. Jadi dia bisa ditembus, namanya semi permeabel, bisa ditembus oleh senyawa-senyawa tertentu atau dia nanti punya reseptor. Itu nanti di kuliah lain akan lebih dijelaskan. Ini untuk pengantar saja. Ini merupakan itu tadi komponen aktif dari seluler itu membran. Dia aktif karena kalau seandainya dia tidak aktif pasti kacau balau itu di dalam membran sel, apa isinya, keluar masuk. Ya kita punya rumah saja, kita punya pintu dan pagar. Kenapa? Agar tidak mudah orang-orang asing itu keluar masuk. Hanya yang mempunyai akses saja. Nah seperti itu, sel kita juga begitu. Itulah luar biasanya dari yang sel tunggal sampai yang sel banyak, bahkan dari kehidupan yang sangat kecil sampai kehidupan yang sangat besar di karya keseharian kita sehari-hari. Dicerminkan, bisa kita lihat aktivitasnya dari aktivitas seluler dalam tubuh kita. Oke? Nah, barang siapa mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya, seperti itu. Ada pepatah yang bilang begitu kan? Nah, seperti itu. Jadi tidak serta merta hal itu terjadi tanpa ada garisnya atau tanpa ada destiny-nya bahasa Inggrisnya. Oke, takdirnya begitu. Oke. Nah, asam lemak fatty acid ya, ini merupakan komponen esensial dalam metabolisme. Jadi asam lemak dia tidak bisa akan menjadi lemak atau lipid ketika dia tidak memiliki asam lemak. Nah, asam lemak itu terbentuk dari dalam sel. Nah, apabila dia bisa dibentuk dari dalam tubuh, makanya namanya asam lemak esensial. Bila dia dipasok dari luar tubuh atau dari makanan, atau bisa dia dibentuk dari dalam tubuh, maka dikatakan non esensial. Tidak bisa dibentuk dalam tubuh, maka dikatakan sebagai asam lemak esensial. Seperti protein, ya. Ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Kemudian sterol, hormon, dan asam empedu. Hormon juga merupakan komponen utama ataupun kelas utama di lipid, ya. Hormon, sterol, atau asam empedu. Kalau saya jelaskan tadi seperti tadi, ya kita akan berarti banyak menyinggung di perkuliahan lain. Tapi sebagai pengantar saja, ya. Sterol itu nanti dalam tubuh kita pasti kita hasilkan sterol gitu. Jika di tubuh hewani maka namanya kolesterol karena ada gugus kolin, ada kepala kolin, maka ada kolesterol. Kalau saya di tumbuhan namanya bukan kolesterol tapi fitosterol. Nah, itu nanti beda lagi sifatnya. Itu kita bahas dengan metabolisme. Hormon itu pasti dia lemak, pasti dia lipid. Tidak bisa kalau dia tidak lemak atau lipid. Kemudian asam empedu. Kalau tidak ada asam empedu dalam tubuh kita, ya terbuang begitu saja apa yang kita makan sebagai lemak atau sebagai lipid dalam tubuh. Sementara lipid itu sangat dibutuhkan bagi tubuh kita, terutama bagi yang masa pertumbuhan. Gitu, ya. Apalagi ya tidak bisa diabaikan bahwa dalam hidup kita sangat membutuhkan lipid. Ya. Nah ini bagaimana tadi ceritanya terbentuk asil gliserol tadi, yaitu adanya gugus gliserol dengan asam lemak yang berikatan sehingga terbentuk gugus asil. Nah, gugus asil itu OCO-2 ini adalah gugus asil. Oke, yang ini merupakan asam lemak inti, rantai sampingnya apa macamnya. Nah, penciri dari asam lemak itu selalu ada rantai yang namanya rantai karboksilat. Pasti ada di ujung metil dan karboksilat. Itulah sama penciri asam lemak. Oke, sel. Nah ini tadi fosfat di mana
gugus fosfolipid, di mana di kepala gliserolnya nanti ada berikatan dengan gugus fosfat fosfolipid. Nah, ini adanya tadi di mana? Di membran sel ya. Oke. Nah, ini nilai gizi ataupun kegunaan manfaat gizi daripada lipid ya. Nah, kita tahu bahwa 1 gram lipid itu mengandung 9 kilokalori energi ya, 9 kilokalori energi per gram. Nah, 9 kilokalori per gram. Oke. Ya, berikutnya. Nah, itu tadi fungsi utama daripada lipid, yaitu sumber energi yang bernilai 9 kilokalori per gram. Ini merupakan sumber energi terbesar dibanding dengan semua organik lain, apakah itu protein atau karbohidrat. Dan dia tadi bisa disimpan ya, bisa disimpan dalam tubuh maksudnya. Nah, apa fungsi lain daripada lipid tadi? Fungsi lain dari lipid tadi adalah sebagai pelarut vitamin. Jadi vitamin adalah komponen mikro yang dibutuhkan dalam tubuh. Mikro ya, secara jumlah dibutuhkan dalam tubuh sedikit, tetapi dia punya peranan penting. Apabila tidak ada vitamin maka terjadi defisiensi. Nah, apabila terjadi defisiensi maka akan menimbulkan gejala penyakit. Kalau timbul gejala penyakit maka tubuh kita pada kondisi tidak stabil. Itu berbahaya gitu, apabila diteruskan ataupun berlanjut gitu. Macam-macam akan timbul penyakitnya. Tidak hanya itu, nanti menurunkan sistem imun dan segala macam. Apalagi pada masa sekarang COVID-19 ini ya. COVID-19 ini ada kaitannya dengan sistem imun tubuh manusia. Terutama beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa sistem imun yang paling sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk melawan COVID ini adalah justru vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Kenapa? Karena kita nanti akan beta karoten banyak macam. Nanti bisa dibaca atau nanti di kuliah metabolisme lain kita akan bercerita tentang mekanisme tersebut ataupun bagaimana sistem imun bisa terkuatkan atau misalkan terimbus oleh adanya vitamin-vitamin larut lemak ini untuk mencegah COVID-19 berkembang di tubuh kita ya. Oke, nah kemudian dia akan melarutkan beberapa materi-materi yang larut lemak, khusus sterol gitu ya. Vitamin-vitamin larut lemak tadi apa? Tadi belum kita jelaskan ya, vitamin A, vitamin D, vitamin E, atau vitamin K. Nah, vitamin A, D, E, K ini dia bisa disimpan dalam tubuh atau bisa kita serap dalam tubuh atau bisa kita makan dengan beserta lemak. Apabila tidak beserta lemak itu sangat sulit untuk kita manfaatkan di tubuh kita ya. Jadi bisa dilarutkan dalam tubuh. Jadi kalau sudah misalkan terjadi defisiensi energi, misalkan terjadi penyakit malnutrisi ya, jangan dikasih makanan yang berlemak dulu kemudian bervitamin. Nah, pasti sistem imunnya rendah, kemudian rentan penyakit, banyak nanti ya. Di metabolisme kita bisa bahas lebih jauh ya. Walaupun disclaimer di sini kita bukan dokter, tetapi kita mempelajari bagaimana metabolisme. Kita tidak belajar bagaimana resep obat, bagaimana penyakit itu muncul, itu karena itu kita bukan dokter, kita tidak paham tentang itu ya. Kita hanya belajar metabolisme saja. Kemudian tadi sudah dibahas struktur elemen sel ataupun dia bagian utama daripada sel makhluk hidup ya, sudah kita bahas tadi. Kemudian dia merupakan komponen hormon. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, dan dia adalah prekursor sintesis dari beberapa hormon, beberapa prostaglandin, beberapa banyak materi-materi sel di dalam tubuh yang membutuhkan lemak sebagai prekursor. Jadi tidak bisa diabaikan fungsi daripada lipid ataupun lemak minyak ini di dalam pangan ataupun dalam tubuh kita. Ini kita bicara tentang asam lemak. Asam lemak itu ada dua secara umum kita kelompokkan. Pertama, asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Nah, ini kalau dia rantainya lurus, tidak ada ikatan rangkap, maka itu adalah asam lemak jenuh. Nah, asam lemak jenuh itu tidak ada ikatan rangkap di dalam rantai karbon, dia rantai lurus saja. Nah, apabila dia ada
ikatan rangkap, maka dikatakan sebagai asam lemak tidak jenuh. Nah, asam lemak tidak jenuh, asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Dua-duanya bermanfaat bagi tubuh kita, bermanfaat bagi tubuh kita. Dibutuhkan Pak, dibutuhkan, cuman pada kadar tertentu untuk asam lemak jenuh. Karena apabila terlalu banyak kita konsumsi, ya kita bisa akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan terjadi penumpukan sterol, yaitu tidak sehat untuk kita ya. Oke. Asam lemak itu sendiri adalah rantai hidrokarbon yang terdiri dari 2 hingga 20 ataupun lebih rantai karbon dengan gugus karboksil dan diakhiri pada satu gugus karboksilnya. Jadi dia merupakan rantai hidrokarbon yang terdiri dari 2 hingga 20 rantai karbon dengan karboksil pada ujung akhirnya. Itu bahasa yang mudah kita mengerti. Dan dia tergolong jadi beberapa macam asam lemak berdasarkan panjang rantai karbonnya. Berdasarkan panjang rantai karbonnya, maka dia akan tergolong sebagai rantai karbon panjang ataupun asam lemak rantai panjang, asam lemak rantai menengah, asam lemak rantai pendek. Nah, atau kita urutkan dari yang pendek, asam lemak rantai pendek, asam lemak rantai menengah, asam lemak rantai panjang. Kalau yang rantai pendek apa Pak? Yang karbonnya 4 hingga 6. Nah, 4 hingga 6 rantai karbon. Kalau yang medium itu 8 sampai 12, kemudian 14 sampai 18 itu rantai karbon panjang lah. Berikutnya sudah dikatakan beberapa literatur menyebutkan, ada juga hanya membagi sebagai 3 saja seperti yang saya sebutkan. Nah, di sini saya tampilkan bahwa di beberapa literatur ada yang dikatakan sebagai very long chain, berarti dia rantai panjang, rantainya sangat panjang, yang lebih daripada 20 atau dia lebih daripada 20 rantai karbon. Itu dikatakan sebagai very long chain. Ada beberapa literatur menyebutkan hanya 3 kelompok, ada yang menyebutkan 4 kelompok. Nah, inilah kita jelaskan semuanya ya. Tentu dia punya nama-nama khusus ataupun nama-nama individunya masing-masingnya. Apakah dia rantai panjang, misalkan rantai panjang contohnya apa ya? Asam lemak rantai panjang yang misalkan yang jenuh, asam lemak palmitat jenuh, itu contohnya. Kalau asam lemak tidak jenuh contohnya ada oleat nanti ya, bisa nanti dibaca di slide berikutnya ya. Nah ini kalau di dalam penamaan simbol dia dibilang C6, berarti dia punya rantai karbon 6 buah, tidak ada ikatan rangkap 0, dia banding 0, berarti tidak ada ikatan rangkap ya. C6, C8, C10. Pak, ini kok angkanya genap semua Pak, nggak ada ganjil. Nah, asam lemak itu jumlah karbonnya, asam lemak itu jumlah karbonnya genap. Ketika dia punya asam lemak karbon ganjil pada suatu ketika, maka dia kondisinya tertentu, nanti kita bahas lagi di ini. Tapi ini adalah kondisi umum di dalam makanan dan tubuh manusia. Nah, rantai ganjil tadi terbentuk ketika dia melalui metabolisme dalam tubuh manusia. Dari long chain tadi dia dipotong-potong, karena tidak semuanya akan terjadi genap, pada suatu ketika akan ada rantai karbon yang ganjil. Itu nanti dibahas di mata kuliah lain agar tidak terjadi overlap ya, misleading ya mata kuliah ini dan mata kuliah lain. Ataupun mungkin ini hanya menjelaskan konsep dasar. Nah, rantai karbon 6, 8, 10 itu kan asam lemak jenuh atau bahasa Inggrisnya saturated fatty acid atau SFA ya. Saturated fatty acid. Dia C6 tidak dari kata lengkap. Nanti dia tadi saya bilang ini salah satunya palmitat. Nah, itu nama umumnya. Nah, palmitat itu C-nya 16 tidak ada ikatan lengkap. 16 rantai karbonnya panjang, diakhiri dengan gugus karboksil. Ya. Nah, gugus karboksil itu menandakan bahwa asam lemak itu bisa larut di air. Makanya asam lemak itu ditransport dalam tubuh. Tubuh kita kan transportasi melalui air kan, darah kita air utamanya. Itu kan kalau asam lemak ya, bukan lemak. Asam lemak itu bisa berikatan sedikit dengan air karena dia punya gugus karboksil. Ya, karboksil. Stearat ya. Ini
nama umumnya, nama umum, sistematik, nama sistematiknya ya, bisa dibaca, kemudian sumber-sumbernya. Palmitat tadi itu banyak di komoditi unggulan Indonesia, yaitu minyak sawit. Palmitat banyak minyak sawit. Palmitat. Palm itu kelapa, kayaknya dia banyak di kelapa sana. Ya. Dan tinggal kita baca. Bisa kita baca ini beberapa sumbernya. Pak, minyak kelapa yang dipakai untuk santan itu asam lemaknya apa, Pak? Nah, itu nama asam lemak laurat namanya, C-nya 12. Asam lemak laurat hanya terdapat pada minyak kelapa. Nah, itu kalau C12 ini asam lemaknya rantai panjang atau rantai menengah? Rantai menengah. Berarti asam lemak yang dihasilkan oleh minyak kelapa itu sehat. Makanya PCO punya klaim kesehatan. Jadi santan itu sehat, Pak, sehat. Nah, yang nggak sehat itu kalau kebanyakan. Yang air putih, jadi kalau minumnya seember ya bocor juga ginjalnya. Kan? Jadi harus pada tempatnya, jumlahnya kita konsumsi pas, cukup, udah. Insyaallah baik bagi kesehatannya. Itu asam laurat, asam lemak laurat yang banyak terdapat pada kelapa. Nah, kalau kelapa sawit itu palmitat. Oke. Nah, kalau unsaturated atau asam lemak tidak jenuh itu tergolong lagi. Ada namanya monounsaturated fatty acid, berarti dia punya satu ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Ada namanya polyunsaturated fatty acid, berarti dia punya lebih daripada satu ikatan rangkap di rantai karbonnya. Ya, itu namanya. Oke, sekarang kita bahas tentang monounsaturated fatty acid dan polyunsaturated fatty acid. Jadi khusus untuk asam lemak rantai tidak jenuh, asam lemak tidak jenuh, itu tergolong menjadi dua, monounsaturated fatty acid dan polyunsaturated fatty acid. Asam lemak tidak jenuh rantai tunggal dan asam lemak tidak jenuh rantai ganda atau rangkap banyak, ya, jamak, bahasa kitanya jamak. Oke, tapi untuk memudahkan mufa dan tufa saja. Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, ini kalau misalnya C16 tadi 0 tadi kan yang jenuh, kalau yang 1 berarti dia punya satu ikatan rangkap. C18 punya satu ikatan rangkap. Jadi kalau misalkan asam palmitat tadi dia punya ikatan rangkap 1, maka namanya palmitoleat kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya palmitoleic, ya. Kalau bahasa sistematiknya atau sistematik name-nya bisa dibaca cis 9 hexadecanoid, ya. Nah, itu cis tadi. Nah, kalau cis berarti nanti ada rantai oksigen, rantai hidrogen, ya. Rantai hidrogen daripada rantai karbonnya itu seling dia, posisinya atas bawah, itu cis. Kalau trans dia, maka posisinya pada kondisi sejajar ataupun pada sisi yang sama. Kalau yang sehatnya cis, ya. Nanti kita bahas panjang itu, tapi di perkuliahan lain. Saya akan jelaskan hanya cis. Cis adalah kondisi di mana hidrogen pada rantai karbonnya itu posisinya bagaimana? Berlawanan posisinya atau tidak sejajar. Posisinya atas bawah, itu cis. Ya, kalau dia sejajar namanya trans. Ya. Cis dan trans. Untuk pengantar. Polyunsaturated, nah di sini ada 2, 3, 4, 5. Nah, itu ada yang namanya linolenat, kemudian gamma linolenat, kemudian alpha linolenat, arachidonat, EPA, DHA. EPA itu panjangan dari singkatan dari eicosapentaenoid. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti kita akan tahu yang nama populer yang dikatakan sebagai asam lemak omega 3, asam lemak omega 6. Apa sih artinya? Artinya adalah ikatan rangkapnya berada dihitung dari ujung terakhirnya. Kalau misalkan yang omega 3 berarti ikatan rangkap pertamanya pada rantai karbon ketiga. Setelah rantai karbon ketiga, itulah ikatan rangkapnya. Maka kita katakan sebagai omega 3. Kalau kita lihat, bisa di sini, Pak, bisa. Ini kan C18. Nah, kemudian ada ikatan rangkap di karbon ke-15, berarti dia omega 3. Karena 18 kurang 3. Kan 3 dia, 3 posisi. Dari belakang, itu omega 3. Nah, dia ada 18, kemudian ikatan rangkap pertama dari omega dari akhirnya itu ke-12, berarti omega 6. Nah, omega
6 ya. Omega 6. Omega 3, omega 6. Nah, untuk penamaannya disimbolkan kalau omega itu akan disimbolkan dengan huruf N kemudian 3, berarti dia omega 3 N. Kalau 6 berarti dia omega 6 ya. Omega 3 dan omega 6. Ini yang sering diiklankan atau dikampanyekan tentang manfaat kesehatannya ya. Apakah itu produk pangan olahan atau produk pangan segar gitu ya. Produk pangan segar ada juga mengandung ada soybean, itu juga bisa dibaca ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya cerita tentang ini tentang ikatan rangkap jenuh. Nah, ini kira-kira gambarannya. Nah, kalau ikatan rangkap dia omega 3, maka di terakhirnya 1 2 3A. Ikatan rangkap ini omega 3. 1 2 3A. Berarti pas inilah yang dikatakan sebagai asam lemak omega 3. Ya. Oke. Nah, kemudian ini asam palmitat tadi. Asam palmitat itu asam lemak jenuh ya. Asam lemak jenuh. Nah, ini EPA ya, rantai karbonnya 20, ikatan rangkapnya 5 buah, 1 2 3 4 5. 5 buah. Nah, ini N yang 3 ini 22 rantai karbon. Bagaimana cara hitung karbonnya, Pak? Hitung karbonnya yang di sisi tajam-tajam itu 1 2 3 4 gitu ya, 5 6 7 8 dan seterusnya. Itu cara betulnya ya. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Oke. Ini tadi sama dia omega 3. Omega 3 1 2 3. DHA, kemudian asam palmitat. Oke. Nah, ini kemudian kita masuk pada tahapan bagaimana menguji lipidnya atau ataupun analisis lemak minyak. Analisis lemak minyak itu ada uji kuantitatifnya, ada uji kualitatifnya atau secara kualitas dan secara kuantitas. Kalau secara kuantitatif itu terbagi dua, nanti kita ada metode ekstraksi solvent, kita dengan pelarut, nanti ada metode ekstraksi cair non solvent, tidak menggunakan pelarut. Kemudian uji kualitas lemak minyak, nanti penentuan angka asam lemak bebas, bilangan peroksida dan bilangan TBA gitu ya. Itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut di praktikum ya. Saya akan jelaskan saja konsep dasarnya analisis tentang lemak minyak. Nah, pertama tadi kita bicara tentang analisis ekstraksi solvent. Ini tadi analisis kuantitatif atau analisis kuantitas, menentukan jumlah kandungan lemak ataupun minyak dalam suatu bahan pangan. Ada metode solvent. Nah, ini yang paling umum dan paling sering dan paling mudah dilakukan di laboratorium. Analisis dengan metode Goldfish dan metode supercritical feed extraction. Ini yang paling sering itu dipakai adalah solvent ya, di analisis kadar lemak bahan pangan. Kalau bukan bahan pangan bisa, Pak, misalkan apa gitu yang mengandung lemak bisa. Tidak menutup kemungkinan. Kemudian metode ekstraksi non solvent, metode Babcock, ini kalau misalkan untuk bahan-bahan yang mengandung kadar air tinggi gitu ya, nanti kita gunakan yang tidak pakai pelarut. Karena kalau kita gunakan pelarut bisa mubazir, banyak kita menghabiskan banyak pelarut sementara kadar lemaknya mungkin sedikit gitu. Kalau itulah penentuan metode ya, salah satu penentuan metode. Kenapa kita gunakan yang metode ekstraksi solvent? Kenapa kita gunakan metode ekstraksi non solvent? Nah, kita pahami dulu sifat bahan pangan yang akan kita analisis. Kalau bahan pangan yang akan kita analisis itu tinggi kadar air, maka kita gunakan metode non solvent. Karena apabila kita gunakan yang non solvent itu tidak menghabiskan banyak pelarut ataupun solvent. Kalau misalnya kita gunakan yang pakai solvent, maka yang kadar lemaknya kadar lemak tinggi, ya, itu lebih baik. Nah, sifatnya juga, misalkan sifatnya cair, Pak, kayak misalkan minyak goreng gitu. Nah, itu metodenya mungkin bukan metode soklet, tapi kita cari metode lain yang lebih pas untuk mengetahui berapa kadar lemak di minyak goreng. Kalau misalnya kita lakukan soklet kan, wah, sulit sekali dalam melakukannya, sulit sekali. Nanti kita akan pelajari di praktikum. Bagaimana cara
bungkus dia minyak goreng kita bungkus dalam, atau mentega kita bungkus dalam kertas saring. Wah, itu kerjaan sia-sia namanya. Bisa Pak, bisa, tapi kan repot, gitu kan, tak praktis namanya. Mudah, praktis. Analisis laboratorium itu kita pilih yang mudah, praktis, dan itu yang paling tepat, datanya bisa valid, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, oke. Jadi metode Babcock. Ini biasanya Babcock ini digunakan dengan tabung Babcock. Ini biasanya digunakan untuk mengetahui kadar lemak susu. Kalau kadar lemak susu kita gunakan laboratorium yang rumit macam, sementara peternak datang itu ngantar susunya, kita analisis kadar lemaknya dulu untuk tahu kualitasnya. Kalau untuk masuk lab aja susu keburu rusak, nggak bisa. Nah, oleh karena itu dikembangkan sebuah metode yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Itulah pakai tabung Babcock tadi. Ada metode Gerber, metode deterjen. Nanti kita jelaskan, ya. Ini metode ekstraksi solvent. Nah, harus diperhatikan dalam preparasi sampel. Nah, kemarin sebelumnya sudah dibahas tentang preparasi sampel. Dalam analisis uji kimia ataupun analisis pangan itu sangat memerlukan teknik preparasi sampel atau teknik preparasi contoh yang tepat. Maksud teknik preparasi itu tadi menyiapkan contoh sehingga contoh tersebut dapat mewakili data contoh tersebut dapat mewakili data sesungguhnya. Tidak mungkin kan kalau misalkan kita punya satu silo minyak kapasitas 10.000 ton, kemudian semuanya kita masukkan lab. Nah, ini kan kerjaan sia-sia. Nah, bagaimana kita ambil yang hanya 1 gram, 2 gram mewakili 10.000 ton tadi? Nah, itu preparasi sampel. Bagaimana menyiapkan sampel sehingga sampel tersebut dapat mewakili data yang banyak tadi ataupun sumber populasi yang banyak tadi. Ya, persiapan yang baik itu nanti macam-macam. Ya. Nah, kalau dalam ekstraksi solvent yang harus diperhatikan adalah pengeringannya. Jadi kita tadi kadar airnya tinggi atau tidak tinggi atau tidak banyak kadar airnya, harus kita apakah perlu perlakuan pengeringan, apakah tidak gitu. Misalkan susu bubuk bagaimana Pak? Perlu pengeringan atau tidak kita masukkan saja ya. Kalau seandainya susu bubuknya sudah diketahui, kita kemarin sudah di dosen sebelumnya membahas tentang analisis air. Kalau seandainya data sebelumnya kita sudah lakukan analisis air, ya tidak apa-apa, kita tidak perlu masukkan lagi dia dalam. Tapi kalau yang misalkan susu bubuk yang betul-betul kadar airnya sudah rendah daripada 14% ya, jadi belum stabil seperti tepung itu. Nah, itu ya sudah stabil, ya bisa masukkan, kita lipat dalam kertas saring, nanti kita akan contohkan di laboratorium lebih jelasnya ya. Nah, kalau misalkan kayak tadi minyak ya, kalau minyak bagaimana kita menguapkan, merasap nanti ovennya. Wah, rusak bisa ovennya. Atau perlu pengicilan ukuran, misalkan dia daging kita cincang ya. Pak, kenapa daging tidak kita satu bongkah itu misalkan 1 gram kan bulat itu tidak kita cincang. Nah, khawatirnya nanti proses ekstraksinya tidak berjalan sempurna, ada lemak yang tidak ikut terekstraksi, padahal kita sudah lakukan reflux berulang-ulang gitu, misalkan lebih dari 5 jam tapi belum terekstrak, tidak data yang akurat nanti hasilnya ya, bias datanya, itu merugikan. Kemudian hidrolisis asam, apakah perlu hidrolisis asam atau nanti pemilihan solvent atau pemilihan pelarut? Apa kita gunakan eter? Apa kita gunakan kloroform? Apa kita gunakan heksan? Nah, itu kita yang menentukan pelarut yang paling pas kita gunakan untuk mengekstrak lemak dari bahan pangan. Ya, biasanya 3 itu yang digunakan di laboratorium. Oke, kemudian prinsip analisisnya ekstraksi lemak dengan pelarut lemak seperti eter tadi sudah, benzen eter, kemudian aseton, metanol dan lain-lain tadi, heksan gitu ya. Itu. Jadi prinsip analisisnya dia menggunakan pelarut lemak. Jadi pelarut lemak digunakan untuk mengekstrak ataupun kita ambil lemak, kita hilangkan lemaknya. Kemudian prinsip analisis berikutnya adalah berat lemak diperoleh dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutnya. Jadi kita destilasi dia, setelah kita dapat, sudah kita ekstrak nih, udah larut dia dalam larutan pelarut lemak solvent yang kita pilih tadi. Bagaimana cara menghilangkan pelarutnya? Ya kita destilasi, kita hilangkan pelarutnya, baru nanti kita timbang. Itulah beratnya kita analisis untuk mengetahui nanti kadar lemak ataupun minyak yang sudah kita ekstrak tadi. Ya. Nah, prosedur kerja ekstraksi solvent ya, prosedur kerja
ekstraksi sublet ini untuk pengantar gambaran nanti kerja di laboratorium. Nanti di laboratorium kita jelaskan juga, sediakan labu lemak ukuran sesuai ya, tergantung nanti bagaimana peralatan di laboratorium ya. Keringkan dalam oven, ya kita keringkan dalam oven agar dapat berat stabilnya. Kemudian dinginkan dalam desikator, kita timbang. Timbang 5 gram sampel. Nah ini sampelnya relatif, nanti tergantung dari laboratorium. Dia biasa gunakan 5 gram, pakai 5 gram. 2 gram, pakai 2 gram. 1 gram, pakai 1 gram. Ini tidak ada nilai mutlak, tetapi ini hanya gambaran kasar bagaimana nanti pekerjaan di laboratorium kita lakukan. Ya. Kalau dalam bentuk tepung bisa langsung saring. Nah, tadi bisa langsung kita masukkan dalam proses saring, tidak perlu kita hitung kadar airnya apabila sebelumnya kita sudah analisis kadar airnya. Kalau misalnya belum, Pak, kita belum analisis kadar air tepung ini, Pak, ya harus, karena nanti bagaimana menentukan kadar dalam suatu bahan pangan itu sangat berpengaruh dari kadar air bahan pangan itu. Makin banyak kadar airnya, tentu rasionya akan makin kecil padatan-padatan lain. Makin sedikit ya, makin besar padatan-padatan lain yang terkandung dalamnya. Ya. Jadi kadar air itu penting ya, materi sebelumnya. Ya, harus dipahami dengan baik. Ya. Letakkan timbal ini bisa dibaca, nanti kita juga jelaskan di laboratorium. Ya. Dan ekstraksi sublet, pasang alat kondenser di atasnya, letak labu lemak di bawahnya. Nah, ada beberapa laboratorium itu dia di bawahnya itu dia berikan kapas bebas lemak itu untuk mengoptimalkan proses penyaringan. Mana tahu dia masih bisa istilahnya partikel-partikel lemak ataupun lemak yang terekstrak itu lolos daripada kertas saring, tidak tersaring sempurna, dia letakkan di dasar dasar tabung ekstrak itu diletakkan kapas bisa. Dia tidak kasih kapas bisa juga. Nah, itu tergantung laboratorium. Itu betul, dua-duanya metodenya betul ya. Kemudian pasang alat kondensor, nanti letakkan labu lemak di bawahnya. Kemudian di bawah labu lemak itu ada mantel pemanas ataupun pemanas yang suhu ataupun panasnya itu bisa kita atur. Jangan sampai terlalu panas, jangan sampai terlalu tidak panas. Nah, ini kendalanya memang kadang kita perhatikan mantel panas di laboratorium, apakah dia berfungsi dengan baik. Kita sudah setel 10 tapi solvennya tidak mendidih sehingga solvennya tidak naik ke atas, solvennya tidak mendidih sehingga dia tidak menguap naik ke atas memenuhi labu ekstraksi ya, tabung ekstraksi maksudnya tidak memenuhi tabung ekstraksi ya bagaimana mengekstrak ya, itu perlu diperhatikan kondisinya. Pastikan dulu mantel pemanasnya dalam kondisi bagus atau pemanasnya bagus, bisa diatur derajat panasnya gitu, itu lebih baik ya. Tuang pelarutnya ke dalam labu lemak setidaknya. Jadi dia dimasukkan dalam labu lemak, disiram di labu lemak, bukan disiram pada sampel tapi kita tuang di labu lemaknya. Jadi jangan pasang dulu kemudian disiram dari atas, no itu salah. Baik, nah, setelah kita lakukan reflux kurang lebih 5 jam, maka selanjutnya kita lakukan destilasi pelarut. Jadi pelarutnya beserta labu lemaknya kita lakukan destilasi menggunakan aparatus distillation. Jadi kita pakai alat masuk. Nah, di sini ada titik kritisnya, jangan sampai si praktikan atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian meninggalkan alat destilasinya. Karena apa? Karena memang diharapkan ketika proses destilasi berlangsung kita sampai kering larutan heksannya baru bisa kita timbang. Nah, ketika keringnya itu waktu kritisnya itu sangat singkat. Apabila terlalu lama kita lakukan destilasi, berarti kan apinya kan hidup tuh dari bawah tuh. Kalau destilasi pakai mantel jaket sih oke, masih ada waktu yang agak panjang gitu. Tapi tetap juga bisa berpotensi untuk memecahkan labu reaksi. Nah, itu masalahnya. Kalau saya ditinggal kemudian labu lemaknya kemudian kering, heksannya sudah kering, kemudian pecah, nah kan rugi mahasiswanya harus mengganti. Nah, oleh karena itu jangan ditinggal, atau misalkan ditetapkan waktunya, misalkan destilasi itu biasanya 15 sampai 20 menit, tergantung berapa mili dia, berapa atur mantel jaketnya atau api bunsennya atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas jangan ditinggal karena itu berpotensi untuk memecahkan labu lemak apabila si heksannya sudah kering, kemudian bisa pecah itu. Nah, setelah kita destilasi heksannya, maka selanjutnya labu lemak tersebut kita keringkan di
di oven. Nah, tujuan dikeringkan oven itu adalah agar lemak-lemak yang menempel, yang pada saat itu menempel pada labu lemak itu belum belum menempel secara sempurna, atau mungkin bisa hilang atau bagaimana, yang tidak bisa lepas dengan destilasi heksannya, maksud itu masih setengah-setengah menempel antara heksan dengan lemak. Nah, oleh karena itu maka dilakukan pengeringan melalui oven bersuhu 105 derajat Celcius. Jadi kita keringkan di oven untuk menghilangkan sisa-sisa heksan dan memastikan lemaknya menempel pada dinding lemak. Nah, pada dinding labu lemak. Nah, setelah dipastikan kira-kira kering, ya ini sih tidak tertulis ini berapa menitnya, tapi tidak terlalu lama, singkat saja. Ketika apakah suhunya secara gradien kita naikkan agak 105 aja sudah pastikan suhu oven 105, kita masukkan labu lemaknya. Masukkan labu lemak kira-kira ya 15 menit sampai 20 menit, atau mungkin paling lama 30 menit, tapi 30 menit itu terlalu lama. 15 menit lah, 15 menit. Oke, sudah kering, baru kita dinginkan desikator, timbang berulang dengan dapatkan berat stabil, baru kita hitung masuk dalam rumus. Yang pasti labu lemak tadi kita sebelum kita masukkan ke dalam rumus ini, berat lemak itu kita dapat dari mana? Berat lemak itu kita dapat dari pengurangan antara labu kosong ya, dengan labu yang sudah diekstrak lemaknya dan sudah dikeringkan di oven. Jadi yang labu lemak yang sudah diekstrak lemaknya dan sudah di oven dikurang berat labu lemak kosong. Itulah baru didapatkan berat lemak, kemudian dibagi dengan berat sampel. Nah, ya, berat sampel. Tapi perlu tadi diingat, ini bukan untuk sampel bahan ataupun contoh yang memiliki kadar air tinggi. Seperti madu, itu nggak bisa nih. Gimana mau melipat madu di Kartasari? Nggak bisa. Atau misalkan minyak goreng itu nggak bisa. Kita cari metode lainnya. Nah, seperti ini kira-kira ekstraktor sokletnya atau ekstraktor aparaturnya. Nah, ini nanti kita akan alirkan air. Kita alirkan air, ini ingat selang in, selang out ya. Ya, kalau instalasi sih nggak ada, kita melakukan, sudah di laboratorium, sudah diinstalasi sedemikian rupa. Ya, bisa dibaca nanti. Nah, solvennya harus mendidih, maka tadi periksa dulu mantel jaketnya atau mantel pemanasnya itu, kita periksa apakah benar dia optimum suhunya sehingga cukup untuk memanaskan si heksan mendidih gitu. Dan sudah berjam-jam nggak mendidih juga, berarti nggak bisa, harus dipanasin. Pak, bisa nggak kalau seandainya di atas bunsen? Bisa, tapi kan tekor kita bunsennya berapa banyak spiritus yang harus dihabiskan gitu. Liter nanti kalau seandainya 1, 2, 3, kan 5, aduh sekali running berapa ya, lumayan rugi. Nah, sebaiknya memang pemanasnya berupa jaket pemanas itu bahasa kitanya ya, jaket pemanas. Oke, seperti itu. Nah, ini labu lemak, ini yang tadi ini labu tempat kita ekstrak lemaknya ya, atau di sini nama labu ekstraksi gitu. Kemudian ini kondensor, ya seperti itu. Ini berbahan kaca dan melepaskannya hati-hati, kemudian memasangnya hati-hati, ya mencucinya juga hati-hati ya. Kalau pecah, ya lumayan ganti. Oke, baik. Nah, kita bisa istirahat sebentar. Kalau ada pertanyaan atau apa bisa dilakukan di kolom komentar ataupun chat. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan. Berikutnya itu metode Babcock. Nah, biasanya metode Babcock ini digunakan untuk, tadi sudah saya jelaskan, untuk mengukur kadar lemak susu. Ya, kadar lemak susu. Di sini sudah ada skala persennya. Nanti susu kita masukkan di sini. Nah, prinsip analisis itu penentuan volume lemak sampel cair dengan proses pelarutan sampel pada pelarut organik. Jadi kita masukkan juga pelarut organiknya di sini. Kita campur dia dengan contoh ataupun sampel kita. Nanti dengan persentase tertentunya. Nah, prosedur kerjanya, sejumlah sampel susu dipipet secara akurat ke dalam botol Babcock. Nah, bagaimana memipet sampel susunya? Kita pipet pakai pipet apa? Pakai pipet, kalau bahasa Indonesianya pipet ukur. Pipet ukur itu yang bentuk kaca, kemudian dia ada gemuk dia bagian tengah ataupun ya agak-agak tengah itu, agak gemuk itu namanya pipet ukur, atau bahasa kita tuh biasanya bilang pipet gondok gitu. Nah, itu
kita hisap pakai karet menghisap, nanti lihat di laboratorium praktikum, nanti bisa diamati. Pak, bisa nggak kalau seandainya kita pipet pakai pipet takar atau pipet yang ada skala-skalanya itu yang kemarin kita lihat kan contohnya? Ya bisa-bisa saja, tetapi tentu ada errornya dibanding dengan pipet takar atau pipet gondok tadi. Kalau pipet gondok tadi seperti labu takar, dia ada satu garis saja, kita tinggal fokus pada garis itu. Kalau dia sudah sejajar garisnya dengan garis pada pipet tersebut, ya sudah. Tapi kalau seandainya berskala kan agak bingung kita membacanya, agak berpotensi untuk terjadi kesalahan. Kemudian kita masukkan asam sulfat dalam susu tersebut agar mendigesti protein. Asam sulfat yang dipakai adalah asam sulfat pekat. Nah, kemudian ini akan menghasilkan panas dan merusak lapisan yang mengelilingi doplet lemak sehingga melepaskan lemak. Nah, inilah mekanismenya. Ketika dimasukkan asam kuat di situ H2SO4 dalam botol Babcock tadi beserta susu yang sudah diambil, susu dulu baru kita tambahkan dengan asam kuat H2SO4, maka akan terjadi denaturasi protein oleh asam kuat sehingga merusak lapisan yang memiliki droplet lemak sehingga melepaskan lemak. Nah, sampel kemudian disentrifus saat menghasilkan panas 55 sampai 65 derajat Celcius. Tadi kita ukur suhunya yang akan menyebabkan lemak cair ke leher botol. Jadi dia akan membentuk cairan minyak nanti di susu tersebut. Nah, cairan minyak itu karena minyak itu sifatnya lebih ringan daripada air. Nah, susu itu kan kadar air tinggi ya, 92 atau 87 gitu ya. Nah, jadi airnya bagian bawah. Nah, bagian minyaknya itu akan terbentuk di bagian skalanya. Nah, ketinggiannya itu akan terbaca sebagai kadar lemak. Nah, tapi jangan lupa ini perlu sentrifus ya, perlu sentrifus. Jadi, ada memang sentrifus khusus yang botol Babcock itu bisa dimasukkan ke dalamnya. Bukan botol Babcock itu kita pindahkan lagi ke tabung lain. Enggak, itu botol Babcock itu nanti masukkan sentrifus putar sehingga fase minyak dengan fase airnya terpisah, fase lemak, fase air yang terpisah sehingga terbentuk fase lemak di atas yang akan menunjukkan berapa skala ketinggiannya. Oke. Nah, ini sudah. Ini metode ini membutuhkan waktu 45 menit dengan presisi hingga 0,1%. Jadi cukup presisi ini, cukup teliti ya. Nah, metode ini tidak menentukan kadar fosfolipid dalam susu karena berada di fase air di antara fase lemak dan air. Nah, kita ingat bahwa bagian lipid itu salah satunya ada fosfolipid. Jadi major classes tadi yang sudah kita jelaskan tadi, salah satu daripada lipid adalah fosfolipid. Nah, kekurangan daripada metode ini adalah fosfolipid tidak terbaca karena fosfolipid terkategori kepada materi yang larut air. Jadi dia tidak terpisah ke fase minyak, tapi dia masih larut di air. Ya mungkin fosfolipid ya masih berapa tidak begitu signifikan atau bagaimana. Jadi metode ini yang paling sering digunakan di koperasi pengumpul susu. Andai kata satu daerah memang banyak peternak sapi perah ataupun peternak hewan perah atau ternak perah gitu ya. Sehingga kualitas susu itu memang pertama ditentukan oleh berat jenis kemudian kadar lemak ya. Oke. Kemudian untuk analisis kadar lemak susu yang paling sering digunakan tidak mungkin kan kita buat susu laboratorium tadi sudah kita jelaskan, maka kita gunakan botol Babcock ini yang biasa digunakan di koperasi pengumpul susu. Uji kualitas lemak dan minyak. Nah, itu ada analisis sifat fisikokimia dan analisis komposisi asam lemak. Nah, dua-dua ini merupakan dua jenis analisis yang berbeda. Analisis yang sifat fisikokimia lemak itu cenderung kepada sifat kualitatif daripada si lemak. Walaupun nanti dia ada skalanya, ada angkanya, tapi ini sifat kualitatif lemak, sifat daripada fisikokimia, ya, bisa dikatakan sebagai kualitatif. Nah, karena dia akan menentukan baik atau buruknya kualitas lemak minyak itu yang menyebabkan ini dikatakan sebagai analisis kualitatif. Ya, dibilang kuantitatif, ya kuantitatif karena dia nanti ada angkanya, ada bisa dihitung, tapi dia kualitatif untuk menentukan apakah minyak ataupun lemak ini kualitasnya baik atau kurang baik atau jelek ataupun buruk begitu. Nah, kemudian analisis komposisi asam lemak ini pasti analisisnya kualitatif.
dia akan ini analisisnya pasti kuantitatif, akan melihat bagaimana komposisi asam lemak yang ada di dalam contoh lemak atau contoh yang akan dianalisis lemak minyaknya. Itu menggunakan kromatografi gas ya. Ya alhamdulillah laboratorium kita punya, mudah-mudahan besok kita bisa pakai waktu praktikum. Ini penentuan asam lemak bebas. Nama metodenya metode titrasi asam basa. Prinsip analisis, jumlah asam lemak bebas dalam sampel minyak ekivalen dengan jumlah NaOH yang ditambahkan pada saat proses titrasi. Nah, proses titrasi sendiri pasti akan menghasilkan perbedaan warna antara sebelum dan sesudah. Proses titrasi ini nanti ada titik kritisnya pada saat kita menetes itu bagaimana membuka keran alat titrasinya. Nah, keran alat titrasi itu kita jangan sampai buka sampai tegak lurus gitu ataupun sejajar dia dengan tabungnya sehingga tidak tahu volume pastinya, harus dibuka secara perlahan. Kemudian Erlenmeyer tempat penampungnya harus digoncangkan dengan kuat. Jadi bukan kuat artinya sampai keluar gitu larutannya, tidak, tapi digoncangkan dengan kencang lah maksudnya gitu. Tidak pelan-pelan gitu. Kalau pelan-pelan khawatirnya pada tetesan itu semestinya sudah terjadi perubahan warna, tetapi karena digoncang dengan lambat, maka tidak jadi perubahan warna sehingga menetes berikutnya. Jadi volumenya akan bertambah, kemudian akan mempengaruhi kadarnya. Validitas data jadi diragukan, ya. Kemudian bagaimana prosedur kerjanya? Timbang sampel, timbang sampel nanti tergantung nanti di laboratorium kita bagaimana. Masukkan dalam Erlenmeyer, tambahkan 50 ml alkohol dan 2 ml larutan indikator PP atau indikator phenolphthalein gitu ya. Lakukan titrasi dengan NaOH 0,1% sampai terbentuk warna merah jambu yang permanen selama 30 detik. Jadi ingat waktu goncang itu 30 detik permanen. Kadang dia pada tetes keberapa gitu kita goncang dia semi berubah. Nanti cobalah perhatikan untuk praktikumnya. Berarti itu belum, masih harus ditambah lagi tetesannya sehingga perubahannya permanen ya. 30 detik dia tidak terjadi lagi perubahan. Nah, berarti itulah dia jumlah NaOH yang dibutuhkan. Berarti ekivalen dengan jumlah asam lemak bebas yang ada dalam contoh lemak atau minyak sampel kita atau bahan kita ya. Oke, nah nanti akan dilihat waktu di praktikum bahwa merah jambunya kalau misalnya kita sejajarkan atau kita letakkan secara berjajar itu Erlenmeyer yang sudah berubah warna itu bisa jadi warna yang Erlenmeyer 1, Erlenmeyer 2, Erlenmeyer 3 itu beda kepekatan warna pinknya itu biasa, nggak apa-apa. Bukan harus pinknya begini, nggak ada. Yang penting terjadi perubahan warna. Ya. Nah, kemudian analisis komposisi asam lemak kita menggunakan kromatografi gas atau kromatografi liquid gas tergantung nanti. Nah, kalau di labor kita gas kromatografi mass spektroskopi. Jadi dia menggunakan detektor yang membaca pada massa daripada sampel yang kita lakukan analisis di alat itu. Jadi lebih akurat. Ya. Nah, prinsip dari GC itu pemisahan campuran berdasarkan sifat volatilitas masing-masing komponen penyusun campuran. Jadi pada dasarnya sifat dari lemak minyak itu adalah volatil, artinya mudah menguap pada suhu tertentu. Jadi misalkan nih saya contohkan, kalau bikin sate itu apanya yang bisa bikin wangi itu karena ketika bakar sate dikasih minyak. Nah, jadi yang bikin wangi itu minyaknya kemana-mana gitu. Minyaknya volatil, menguap, kemudian berasap, aromanya sangat sedap. Nah, itulah yang sebagai contoh di kehidupan kita bahwa lemak itu bersifat volatil dan mempunyai rasa aroma spesifik. Gitu. Nah, masing-masing asam lemak itu punya sifat volatilitas yang berbeda berdasarkan suhunya, berdasarkan sifatnya, seperti itu. Nah, alat ini bisa membaca hal itu. Dia bisa membacakan pada gradien suhu tertentu, pada waktu tertentu, sehingga terjadi pemisahan jenis-jenis asam lemak berdasarkan volatilitasnya. Gitu. Nah, jadi karena dia volatil, kemudian dia dialirkan kepada kolom ataupun fase diamnya yang ada di kolom itu, sehingga akan terdetek atau akan terbaca sebagai asam lemak yang
yang kita inginkan atau yang kita target atau yang ingin kita lihat di komposisi asam lemak daripada contoh kita. Oke, nah interaksi antara komponen sampel dengan fase gerak dan fase diam pada alat GC. Nah, fase gerak yang kita gunakan adalah gas helium, gas helium murni. Ya, kira-kira satu tabungnya 50 juta sekarang harganya. Ya, udah cukup mahal, jadi ya biasanya satu tabung kita bisa pakai sampai 5 tahun kalau pengoperasian terus-menerus. Itu manajemen laboratorium nanti kita tahu ya. Kemudian fase diam pada alat GC, yaitu fase diam adalah partikel-partikel yang dilekatkan pada kolom daripada GC itu, ya. Nanti akan kita lihatkan skema alatnya. Nah, asam lemak dibuat volatil dengan metode metilasi. Jadi kita volatilkan asam lemaknya dengan metode metilasi apabila asam lemak tersebut perlu perlakuan metilasi. Nah, kalau seandainya tidak perlu dimetilasi, ya bisa langsung saja kita injek ke dalam sampel, misalkan minyak siri gitu. Maksudnya kita punya sampel minyak siri gitu, bisa kita injekkan langsung ke alat GC-MS itu tanpa kita perlu metilasi. Apa misalkan kita ekstrak dia dari ini contoh aja. Ini misalkan kita ekstrak dia dari darah hewan misalnya. Nah, tidak harus dimetilasi, harus ada pemisahan dulu, kemudian kita metilasi sampelnya, baru bisa akan terbaca asam lemak yang ada pada darah itu. Kalau seandainya tidak dimetilasi, tidak bisa dibaca, nanti fasenya fase air. Nah, GC-MS ini nggak boleh ada air sedikit pun. Kalau seandainya ada air, rusak dia. Mahal ini alat, 1 miliar lebih harganya. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita hilangkan airnya, sama sekali tidak ada air. Minyak siri yang dari petani itu bisa Pak kita masukkan langsung. Nah, itu agak riskan. Kita harus pastikan dulu kadar airnya. Kita uji dulu kadar airnya sampai di bawah 0,1 kalau bisa. Atau di bawah 0,5, tapi 0,1. Wah, tidak boleh lebih dari 1 untuk kadar airnya. Kalau lebih dari kadar 1 bisa rusak alat kita ya. Senyawa metil ester asam lemak diinjeksikan dalam kondisi terpisah berdasarkan volatilitasnya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika dia sudah diinjek, maka dia akan dialirkan oleh fase gerak. Tadi fase geraknya apa? Gas helium ya. Gas helium ada nanti hidrogen juga. Jadi dia 2 tabung, fase geraknya ada hidrogen dan helium. Nanti alat tersebut akan mengatur komposisi berapa rasio daripada gas itu. Kita nggak tahu. Nah, bagaimana alatnya, sistem kerja alatnya. Nah, kemudian akan terpisah berdasarkan volatilitasnya. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Nah, komponen yang keluar dari kolom akan dideteksi dengan alat detektor ionisasi nyala api. Jadi, dia diidentifikasi oleh alat detektor yang mendeteksi adanya ionisasi nyala api, flame ionized detector atau FID. Ini kalau seandainya dia detektornya ini. Kalau seandainya detektornya tadi mass spektroskopi, berarti dia akan mendeteksi berdasarkan berat molekulnya. Nah, seperti itu. Apakah dia ionisasi nyala api juga Pak? Nah, itu nyala apinya pasti, tapi ionisasinya saya kurang tahu. Nanti saya baca lagi ya. Oke, ini skema alatnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini kolom ini kira-kira panjangnya 30 meter atau 20 meter. Tergantung nanti kita ya spesifikasi C berapa dia atau apa gitu ya. Kolom ini punya spesifikasi tertentu. Kita ingin identifikasi senyawa tertentu, maka kita harus pastikan dulu kolomnya sesuai. Jangan sampai kolomnya tidak sesuai, maka itu akan bisa merusak alat itu sendiri. Sayang, ini mahal ya, mahal. Ini carrier gas ataupun fase geraknya tadi, geraknya tadi kita gunakan helium dan hidrogen. Kemudian ada nanti kartu pengatur, kolom open, nanti ini skema alat dalam GC-MS-nya, kemudian ada sampel injektor, nanti kemudian detektor, kemudian baru akan terbaca di monitor komputer dari alat tersebut. Ya. Oke. Nah, kalau seandainya pas kita pengerjaan GC itu, kita akan mencium aroma tertentu dari minyak yang kita analisis. Nah, ini pasti nih. Kalau kita misalkan analisis minyak siri A misalkan, atau kita langsung spesifik kita ingin analisis minyak cengkeh, maka aroma laboratorium posisi alat GC-MS itu maka akan aroma cengkeh gitu. Karena ada limbah, ada was gitu ya. Ada limbah yang keluar dari alat, maka aromanya kan aroma cengkeh. Kalau misalkan kita ekstrak dari minyak minyak ayam, karena kita ingin meneliti apa gitu di minyak ayam, maka akan terhirup aroma atau flavor ayam yang khas atau apa gitu ya, tergantung. Kalau minyak siri ya seperti. Kalau minyak goreng
apa wangi spesifiknya Pak? Ya saya juga bingung apa ya, minyak goreng rasanya tidak begitu spesifik, mungkin karena kita terlalu sering menggunakannya. Tapi kalau kita analisis minyak kelapa, nah mungkin kita akan spesifik langsung tahu, wah ini minyak kelapa. Ya, minyak goreng memang kurang kuat flavornya. Oke, nah hasil deteksi dibandingkan dengan standar asam lemak yang telah diketahui jenis dan konsentrasinya. Jadi nanti kita bandingkan kromatogramnya ataupun peaknya, puncaknya dengan database yang sudah ada. Nah, ini kalau seandainya alatnya tadi GLC ya, atau gas liquid chromatografi yang detektornya FID. Kalau detektor yang di kita tak perlu lagi membandingkan karena di dalam sistem komputernya sudah ada aplikasi yang akan membandingkan dengan database yang dia punya oleh perusahaan pengeluar yang atau perusahaan yang mengeluarkan alat ini. Alat misalkan merek Shimadzu atau merek apa jadi sebut merek. Nah, nah akan dia keluarkan, berarti kita tinggal atur saja beberapa aplikasi ya, tinggal klik istilahnya. Setelah kita klik akan keluar berapa kandungannya, berapa persen, sudah bisa kita tentukan kadarnya atau konsentrasinya. Nah, waktu retensi ini relatif itu relatif retention time, ini masing-masing asam lemak tergantung pada panjang rantau dan jumlah ikatan rangkap asam lemak itu. Nah, ini contoh kromatografnya. Ya, kromatograf. Makin runcing dia berarti dia makin spesifik. Kalau makin pecah-pecah runcingnya berarti masih ada pengganggu sedikit. Seideal-idealnya maka dia akan seruncing-runcingnya seperti ini. Ini lebih baik. Tapi di awal tidak diakui biasanya. Biasanya di awal itu, biasanya retention time itu kita target biasanya pas di yang waktu-waktu berapa gitu. Ya waktu ini tergantung nanti kita menyesuaikan dari metode, misalkan kita ingin analisis minyak apa gitu ya. Maka kita harus cari literatur apakah di waktu 35 menit, 45 menit atau 50 menit, tidak mutlak di 50 menit. Bisa jadi nanti pas 30 menit ini udah datar aja nggak ada. Nah kalau nggak ada kan akan terjadi buang-buang waktu di sini. Nah, biasanya kita cut aja dia di 35 menit. Seperti itu. Dari tergantung nanti sampelnya sudah ya. Ya mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Nanti bisa lewat kolom chat atau komentar. Nah, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan dengan soal tugas. Ini bisa kalian baca. Ini soal tugas pertemuan kita tentang analisis asam lemak atau analisis lemak minyak. Analisis lemak minyak ini soalnya. Bisa nanti seperti biasa slide-nya saya berikan. Tugas ini akan dikumpulkan dalam tempo ya, karena kita sekarang dalam kondisi daring, mungkin ya saya akan berikan soal ini dalam tempo 12 jam. Jadi kalau saya keluarkan sekarang berarti 12 jam. Berikutnya email akan saya tutup. Apabila ada yang lewat waktu, maka nilai akan saya korting sebesar 10% setiap jamnya. Oke. Jadi jangan sampai telat ya. Email nanti saya akan kirimkan ke ketua kelas. Silahkan di-share, silahkan masukkan ke email saya jawaban soal ini. Ya. Ya mungkin itu saja pemaparan perkuliahan kali ini dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.